Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak ibu, kita bertemu lagi di mapel itu, yaitu sekarang di semester kedua kita masuk ke modul yang ketujuh. Modul ketujuh itu adalah tentang komunikasi kantor. Bisa kalian lihat di layar yang ibu share. Komunikasi kantor kelas 10, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada pelajaran komunikasi kantor, materinya adalah sebagai berikut, yaitu ada 6 materi, di mana di dalamnya yang pertama definisi komunikasi kantor, kemudian unsur-unsur komunikasi, yang ketiga bentuk-bentuk komunikasi, 4 jenis-jenis komunikasi, 5 fungsi komunikasi, dan ke-6 sarana komunikasi. Kita masuk pada materi definisi komunikasi. Kata komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti sama. Komuniko, communication, atau communicare yang berarti membuat sama, to make common. Nah, secara paradigmatis, pengertian komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung, atau menggunakan media. Definisi menurut para ahli antara lain ada Shannon and Weaver yang mengatakan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tapi juga dalam hal ekspresi wajah, lukisan seni, dan teknologi. Menurut ahli yang lainnya, yaitu Carl Liver Hovland, yang mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan kejadian proses yang memungkinkan seseorang untuk memberi stimulasi, biasanya dengan menggunakan lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Lalu kita masuk pada unsur-unsur komunikasi. Ada 6 unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, pemberi, sender. Nah, komunikator atau sender itu merupakan pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk memulai suatu komunikasi, baik secara individu ataupun berkelompok. Unsur kedua adalah pesan. Pesan merupakan apa yang ingin disampaikan oleh komunikan kepada penerima dari si pemberi pesan. Atau ibu ulangi ya, pesan merupakan apa yang ingin dikomunikasikan kepada penerima pesan dari si pemberi pesan. Unsur yang ketiga adalah saluran komunikasi atau media, yaitu merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung atau tatap muka, maupun secara tidak langsung atau melalui media elektronik. Unsur keempat adalah komunikan atau penerima dan disebut juga dengan receiver. Merupakan seseorang yang menerima pesan, baik seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara. Unsur kelima, ada umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback merupakan sesuatu yang diberikan
oleh komunikan kepada komunikator, baik berupa pesan atau perilaku yang ditunjukkan. Dan unsur yang keenam, unsur yang terakhir adalah pengaruh atau efek. Pengaruh atau efek mempunyai pengertian, yaitu merupakan dampak yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator, seperti perubahan sikap atau bertambahnya pengetahuan. Masuk ke materi berikutnya, kita ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Kedua, komunikasi interpersonal. Ketiga, komunikasi kelompok. Keempat, komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri. Contohnya berdoa, kemudian bersyukur, introspeksi diri, serta berimajinasi secara kreasi atau kreatif. Bentuk komunikasi kedua yaitu komunikasi interpersonal, merupakan komunikasi antar pribadi, proses pertukaran makna dari orang-orang yang saling berkomunikasi atau komunikasi individu yang satu dengan individu yang lainnya, seperti berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan kerja, dan lain-lain. Bentuk komunikasi yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud yang dikehendaki, seperti berbagi informasi. Contohnya adalah rapat, briefing, seminar, pelatihan, dan yang lain-lainnya. Bentuk komunikasi yang kelima, yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks sebuah organisasi atau perusahaan. Dan komunikasi yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah komunikasi yang bisa dilakukan melalui saluran atau media komunikasi dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, sehingga informasi yang diberikan itu sifatnya serentak dan juga sesaat. Oke, setelah Ibu menjelaskan dari awal materi ini, dari mulai pengertian, definisi dari komunikasi, lalu ada unsur komunikasi, dan juga bentuk komunikasi. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas individu yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Berikut adalah soalnya. Tugas individu nomor 1. Dalam komunikasi kantor, ada unsur-unsur yang harus dipelajari atau diperhatikan. Silakan kalian sebutkan dan kalian harus menjelaskan unsur-unsur komunikasi tersebut. Harus dijelaskan secara detail apa uraiannya dari unsur-unsur komunikasi tersebut. Soal yang kedua. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Kalian pasti bisa menjelaskan maksud bentuk dari komunikasi. Dan kalian harus menyebutkan serta menjelaskan dengan detail 5 bentuk komunikasi tersebut. Kalian kerjakan di buku tulis, lalu kumpulkan hari ini di Google Classroom Ibu. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung bertanya di WhatsApp atau di WhatsApp grup atau bisa langsung japri ke nomor WhatsApp Ibu.
Baik, cukup sekian video pembelajaran ini Ibu buat. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dengan baik, kumpulkan sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Karena ini akan mempengaruhi nilai kalian di semester genap tahun ajaran 2022-2023. Selamat mengerjakan dan salam sehat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.